Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini, ada satu hal yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana ini merupakan informasi penting yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer Sanair terkait dengan isu penghapusan dan pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2023, demikian di tahun berikutnya. Nah, Bapak Ibu, informasi terkait dengan hal ini yaitu alasan honorer K2 dan non K2 masa kerja lama diutamakan diangkat jadi ASN. Ternyata ada alasan tepatnya Bapak Ibu ya. Kira-kira kenapa ya honor K2 dan non K2 ini untuk diutamakan diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K. Nah, Bapak Ibu kira-kira apa alasannya? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Tenaga honorer kategori 2 adalah tenaga honorer yang sudah melewati pendataan pemerintah pada tahun 2010, beberapa tahun yang lalu. Berarti kalau tahun 2010 Bapak Ibu, berarti ini sudah kurang lebih 13 tahun ya, sudah terdata di database. Dan seharusnya diangkat menjadi atau diangkat melalui seleksi P3K pada tahun 2018-2019. Itu adalah harapan para honorer kedua pada saat itu. Namun sampai saat ini masih ada sejumlah tenaga honorer kategori 2 yang belum diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, ada apa kira-kira? Kenapa seperti ini Bapak Ibu? Ikuti terus informasi berikut. Kepala BKPSDM Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, menyampaikan berdasarkan peraturan nomor 49 tahun 2018, maksudnya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, 5 tahun setelah peraturan pemerintah 49 terbit, maka di lingkungan pemerintahan untuk pekerjaan ASN tidak boleh lagi dikerjakan oleh selain ASN. Artinya, setelah 2018 itu, tepatnya yaitu 2013 ini, karena pada saat itu juga terbit peraturan ini pada saat yaitu tanggal November ya, pada bulan November 2018. Jadi kalau dihitung 5 tahun setelahnya berarti November 2023, tepatlah genap 5 tahun peraturan pemerintah ini telah terbit. Nah, tentunya setelahnya itu tidak akan dikenal lagi pegawai honorer, yang ada hanya ASN, yaitu dengan status P3K maupun dengan PNS. Artinya hanya boleh untuk aparatur sipil negara dan P3K saja. Disebutkan juga tidak boleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK melantik atau mengangkat pegawai-pegawai non-aparatur sipil negara, ujar Adi pada hari Rabu 28 September 2022 yang lalu. Ia menjelaskan melalui surat edaran dari Menpan RB di awal tahun ini pada bulan Mei, batas waktu peraturan pemerintah ini sampai dengan 2023. Maka sejak saat itu pemerintah Kota Bandung mulai memetakan jumlah non-aparatur sipil negara di Kota Bandung, dan demikian ya, sepertinya demikian juga daerah lain ya, daerah kabupaten kota provinsi lain ya pada tahun kemarin itu. Itu sudah melakukan pemetaan jumlah non-aparatur sipil negara. Sudah dipetakan juga non-ASN yang mengerjakan pekerjaan ASN, ada beberapa orang. Jumlah non-ASN yang mengerjakan pekerjaan non-ASN, serta jumlah non-ASN yang sudah tergabung dalam outsourcing jelasnya. Lalu ia menambahkan, belakangan ini muncul lagi surat edaran baru dari Menpan RB, pemerintah pusat meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan pendataan ulang seluruh non-aparatur sipil negara, artinya pendataan honorer non-ASN kembali. Termasuk di data tenaga honorer yang kemungkinannya bisa menjadi P3K dengan berbagai kriteria. Salah satunya, jika dia sampai Desember 2021
sudah 1 tahun bekerja di pemerintahan paparnya, maka termasuk kategori dalam hal bisa diangkat menjadi ASN dengan status P3K maupun PNS. Tenaga honorer tersebut juga terbukti mendapatkan perintah kerja dari unit organisasinya. Namun ia mengaku jika tak semua tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K. Kenapa? Karena memang ada kriteria dan syarat yang harus dipersyaratkan untuk bisa diangkat menjadi P3K. Kemungkinan besar honorer K2 yang akan menjadi prioritas. Kenapa jadi prioritas Bapak Ibu? Karena memang dipandang bahwa honorer kategori 2 adalah honorer yang sudah terlalu lama bekerja, demikian dengan usianya juga agak tinggi karena memang ya berdasarkan kerjanya sudah lama. Bayangkan saja pendataannya tadinya itu dari 2010, sudah menjadi honorer kategori 2 dan sampai sekarang belum diangkat menjadi ASN dan status P3K maupun PNS. Di lapangan juga beredar kalau para honorer yang sudah melakukan pendataan akan langsung diangkat jadi P3K. Tidak betul berita itu ungkapnya, karena menjadi P3K itu harus tes dulu. Sama sulitnya menjadi PNS, walaupun bedanya P3K itu memang sudah teknis lanjutnya. Dari pendataan tersebut, jika sudah sesuai, maka diinput oleh BKPSDM dari NIK. Setelah diinput, data tersebut dikembalikan lagi ke perangkat daerah. Para pegawai non-ASN pun melengkapi kembali lampiran-lampirannya. Kekhawatiran di lapangan jika ada yang tidak pernah kerja tapi berkasnya ada, itu sangat kecil kemungkinan terjadi karena proses checking ya dan recheckingnya seperti ini akunnya. Sampai saat ini, data tenaga honorer yang sudah diajukan dari seluruh perangkat daerah berjumlah di atas 4.000 orang. Sekarang teman-teman non-ASN sedang proses masuk lampiran. Batas waktunya sampai 30 September, tuturnya itu kemarin Bapak Ibu di tahun 2022. Langsung dari pusat yang mengecek. Nanti mereka akan menginfokan ke kita, pemerintah Kota Bandung butuh sekian kuota. Sebab jumlah kuota per daerah ditentukan dari Kemenpan RB imbuhnya. Adi mengatakan tenaga non-aparatur sipil negara yang paling diprioritaskan untuk pengangkatan P3K kali ini adalah tenaga honorer di bidang pendidikan dan kesehatan. Walaupun di bidang lain juga mendapatkan porsi. Kalaupun tidak masuk ke dalam pendataan untuk bisa masuk jadi ASN, model polanya akan masuk ke outsourcing katanya. Para P3K juga akan dievaluasi tiap tahunnya, walaupun sudah dikontrak selama 5 tahun, tapi jika di tahun pertama terlihat kinerjanya kurang baik, bisa dikenakan hukuman disiplin. Kalau kinerjanya sudah bagus, kontrak para P3K ini akan diperpanjang, ucapnya. Nah, demikian informasi yang Bapak Ibu terkait dengan ada apa dengan honor K2 dan K2 diutamakan dalam hal pengangkatan menjadi ASN, karena memang sudah terlalu lama bekerja. Dan ingat bahwa mereka, para honorer ini sudah mengabdikan diri terlalu lama, punya jasa dan kontribusi terhadap negara ini. Jadi suatu hal yang wajar kalau honor K2 diperhatikan dalam hal pengangkatan menjadi ASN. Demikian informasi yang Bapak Ibu terkait dengan hal ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.